tertata rapi, dia dihormati, dia kemana-mana orang pada hormat, salam gitu. Terus kepikiran, saya kepengen jadi dokter. Sehingga ya mesti berjuang keras, karena ya nilai saya pas-pasan aja dari SD, SMP itu juga matematika juga pernah 3. Jadi karena kepengen jadi banget. Anda sebenarnya bukan orang pinter ya? Ya enggak lah, enggak pernah juara. Tetapi waktu itu ada trik-triknya. Jadi kalau mau sekolah kedokteran mesti biologinya bagus, kimianya bagus. Nah saya mati-matian mengejar itu supaya bisa menjadi dokter. Nah saya itu orang yang tidak pernah puas. Jadi sudah kepengen jadi dokter, kepengen lebih lagi, dokter spesialis gitu. Waktu saya kuliah di kedokteran di Diponegoro, Semarang, ada kongres dokter bedah Indonesia ya. Saya bilang, aduh dokter bedah keren-keren, hebat-hebat. Apalagi yang bule-bule itu datang dari pesawat, dijemput, tasnya dibawain, dia kuliah semua orang melongo begitu ya, begitu kerennya. Sehingga kepengen jadi dokter bedah. Selesai jadi bedah, kepengen lagi, kalau bisa jadi dokter, atau jadi guru besar, atau jadi orang yang gantian ngajarin orang bule-bule gitu. Nah jadi selalu nambah-nambah, nggak pernah puas gitu. Nah tapi kan Anda dengan segala keterbatasan ekonomi waktu itu bagaimana bisa kuliah? Apalagi ambil fakultas kedokteran. Ya, ketika saya lulus SMA, nah Pak D saya itu orang yang cukup kaya di Kota Klaten waktu itu. Nah, saya tahu dia sanggup pasti bayarin saya duitnya. Tapi orangnya dia itu cuek dan judes gitu ya. Jadi ya mau saya mesti datang setiap hari, dirayu-rayu supaya mau bayarin. Akhirnya sampai lulus fakultas kedokteran. Ya, dibayarin Pak D saya. Baru setelah itu cari duit sendiri di Kalteng. Bagaimana cara Anda mencari duit sendiri? Begitu lulus saya daftar Inpres waktu itu, Inpres di Kalimantan Tengah. Gajinya 24.000 sebulan. Jadi ya kumpul-kumpulin aja di sana kan nggak pernah bayar, makan nggak bayar, mandi nggak bayar, duitnya kumpulin. Nah ketika balik ke Jawa ya praktek sore malam, gantiin orang lain, ganti orang sampai terus mempertahankan diri sampai selesai menjadi dokter spesialis. Ya, Dokter Eka, sebelum saya tanya peristiwa operasi bedah pertama yang mencekam ya, yang kemudian jadi pengalaman buruk bagi Anda, tapi di sini Anda menjelaskan bahwa menjadi spesialis dan staf bedah saraf bak pungguk merindukan bulan. Kenapa Anda katakan ini? Dulu pada masa saya itu menjadi spesialis itu sulitnya luar biasa. Banyak faktor mulai dari akademik, ekonomi, ada unsur-unsur X juga yang di luar itu. Jadi saya pernah mendaftar spesialis di sebuah kota di Semarang, ditolak. Terus saya melamar lagi ke Surabaya, juga ditolak, nggak bisa. Terus akhirnya ketemu seorang profesor, guru saya, Profesor Iskarno almarhum, itu di Bandung. Dia adalah kepala bagian bedah saraf di Bandung. Akhirnya dia adalah kenalan dari mertua saya. Mertua saya tanya, kamu bisa terima keturunan Cina apa tidak? Nah, dia bilang, keturunan monyet saja bisa saya terima kalau dia lulus. Ya akhirnya dites dan akhirnya diterima dan akhirnya terus lagi, dan waktu itu saya bercita-cita kepengin sekali jadi dosen di bagian bedah saraf. Tapi ya belum nasib. Saya selesai menjadi spesialis bedah saraf, saya melamar ke rumah sakit, ke universitas, 4 kali ditolak. Kemudian baru kelima kalinya saya diterima di Rumah Sakit Umum Serang.